Selamat datang di HGP Podcast. Let's go. Let's go. Akhirnya John. Akhirnya kita punya konten long form yang mantap. Yes. Tapi kita belum punya IP, makanya kita HGP Podcast dulu. Iya, masih pakai yang live ya. Iya, apakah nanti namanya Indonesia Lawyers Club? Nggak mungkin. Namanya apa? Indonesia Morning Indonesia. Yang dilempar pakai teh. Wow. Yang dilempar pakai teh tuh. Atau pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi ambiar juga bisa. Iya. Jadi kali ini kita akan membahas preview 16 besar John karena Preview preview. ya, Oke. per malam ini kita udah masuk ke 16 besar Piala Dunia. Itu gak berasa ya, gak berasa. Malam ini ya. Malam ini. Kita keren banget sih. Syuting nih jujur demi Allah ya, demi Allah nih. Cek kasih jam Nih. HP. Lihat. 24/6 hari tanggal berapa kita? Di tanggal Sabtu. 4 ini. Happy birthday US. Wow. Oh iya. 24 24/6 4 Juli. Ya, Game pertama nanti jam berapa? 12. Jadi kita akan upload nanti. Kejar mungkin- tayang juga kalah. Mungkin nanti ini kita akan upload jam 10, setengah 11 kali Betul, ya. betul, Nah. betul. Oke, kali ini kita akan membahas dari satu persatu match nih, teman-teman. Dimulai dari Paraguay France ini gimana Jermania Alemania kemana Alemania ini Paraguay. kemana Alemania ini menurut gue sengaja Alemania itu kalah kemarin Apa tuh? dia mau masukin klub gitu. Politik di situ masuk gitu. selain memang dia belum minta masuk sama Ozil ya Iya, kalahnya sama Paraguay jadi di sini menurut gua Paraguay gua nggak tahu gua nggak nonton matchnya Padahal, tapi kayaknya ya. agak hoki menurut gua nih atau Siapa memang yang Jermannya hoki? jelek nih menurut lu gimana Iya. Menurut gua Jerman jelek sih. Jerman jelek Untuk maksudnya gini loh, untuk lawan Paraguay. Ho. dan nggak di switch kameranya Jujur, tapi Belum di switch juga. yang ini berarti John. yang ini. yang ini. Salah. Oh iya. Aduh. Nah, Paraguay France Paraguay Jerman berarti ya? Iya. Iya. Menurut gue itu Jermannya yang jelek. Oh Iya. Jermannya jelek. Maksudnya untuk sekelas lawan Paraguay doang lu main kayak gitu berat. Sama mental tempe Goretzka. makanya tempe Bukan makannya tempe, Oh, iya. mentalnya tempe. Mentalnya Ambil tempe. penalti. Ambil penalti makan tahu nggak tempe. mau. Minumnya? Ale-ale. Iya, aduh. Nyanyinya kali Enggak. harusnya salah. ya mentalnya Jerman Mentalnya emang Jerman kurang tempe. ya. Katanya doang dia, mentalnya orang-orang Jerman bagus. Ngambil penalti nggak mau anjing. sama memang mungkin Paraguay bisa memanfaatkan situasi ya Benar. Ya. kalau lu gimana Mir Menurut gua Padahal match pertama sih kan ada Maroko ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. enggak ini kita bahas Paraguay Iya. secara bagan. Bagan. Secara bagan sih kayaknya Paraguay Prancis. Tapi menurut gua kemarin emang ada main sih John. Ada main apaan anjing? Ada main Jermannya ini, ada main di dalam politik ini John. Kenapa? Karena nggak tahu feeling aja. Kok gitu? Oke. Enggak, maksudnya Lebih ke kena kutukan sih. Gue masih percaya kena kutukan ini. Sampai sekarang. ini sama Ojil. bisa jadi Ini sama Ozil. Oh. bisa jadi tapi Gue berarti gak lihat sekarang Ozil kayak atlet high rocks gitu. Emang iya? gede badannya Iya. badannya gede Iya dia. Ozil begitu sekarang. Boy sekarang Suntik dia. otot Jangan fitnah lu. enggak gua menduga aja Lu tuh jangan fitnah jadi orang. Neti apa? jadi Neti. aduh jadi sebenarnya di sini Paraguay apakah bisa dengan kemenangan Jerman tersebut bisa gak dibawa lagi lawan Prancis ini menurut lu? Nggak mungkin. Sebagaimana kita lihat Prancis masih dikdaya kemarin menang Enggak. 3-0 lawan Swedia. itu Terlalu berat ini. banyak VT di TikTok yang seliburan itu bahwa orang-orang dulu tuh nganggep Olise Mbappe itu seperti R9 dan Ronaldinho pada tahun 2002. Karena saking dikdayanya, saking kuatnya, saking nggak bisa dikalahinnya itu tim, sampai Olise dan Mbappe itu dianggap seperti itu. Gila ya. Tapi memang pada faktanya giliran Mbappe yang lagi nge-score, Dembele enggak. Ya. Mbappe enggak nge-score, Ada ganti-gantian dia. Dembele hat-trick. Benar. Olise berapa asis Olise? 5 Tuh. Wow. Bajingan tuh Kok tim. bisa ya 5 Kok assist? bisa itu? Paling tinggi kan? paling tinggi. Lima Paling itu paling tinggi. tinggi kan? Benar. Mbappe-nya berapa? 5 gol. Golnya 6. 6. 6. Dembele berapa? 4. 4. Tuh. Bajingan anjing. Iya emang. Bajingan. Belum kalau Barcolanya main-main. Ah, Iya dia kemarin juga main. tuh lu lihat enggak itu asis Olise ke Barcola sih mewah Wah, ya mewah. itu vision. dikolongin begitu tuh nggak masuk akal. Iya benar. Terus melawan Paraguay. Bungkus anjing. Bungkus Harusnya karet dia- 2 ini, karet 2 ini. Bungkus Iya. lain nih. Enggak. Bungkusnya ini beda. Di atas Bungkus. kertas iya.
Tapi di lapangan kan kita nggak tahu nih. Wah, itu bundar. Tapi menurut kalah. gua untuk lawan Paraguay diuntungkan cuaca, cuaca. Oh ya. Enggak lah, dari cuaca. kemarin Prancis juga main cuaca begitu. Iya. Tapi lawannya Eropa Senegal. sama Afrika. Revisi. Enggak, tapi menurut gua Prancis ini terlalu OP. Oke, menurut lo Prancis berapa? Menurut gua Prancis terlalu OP karena ternyata gua kira yang akan Theo Hernandez tuh bakal gede lah ininya perannya. Oke. Tapi ternyata yang dimainin Lucas Digne. Digne bagus. Bagus anjing. Digne Iya. cukup. Gue masih nggak impress sama Luka Digne. Iya memang nggak Iya, impress. emang, tapi works. Masih Betul. di sistemnya ya. Wow. Kayak kalau jadi skornya berapa menurut lo? Menurut gua kalau skor kayaknya 3-0 Ale-Ale. 3-0. Ale Blue. Gua Prancis menang 2-1, tipis. Oh. Kalau lu? Kenapa nggak Richard? Enggak, lu dulu. Gue dulu. Ya, 4-0. 4-0. 4-0. Oke. Menurut Bung Richard nih, ini kita simpan nih karena memang pembahasannya Bung Richard ini daging semua nih. 11-12. Nah, kalau kalian melihat sini gua dan Richard agak gepeng ya, itu karena masih ada kesalahan sistem lah ya. Tapi nanti kita Tapi nanti kita akan perbaiki. Ini karena kita kejar tayang aja ini. Benar. overall gimana nih? Gua singkat Paraguay aja. Prancis dan skornya berapa Bung Richard? Paraguay juga nggak bisa dipungkirin mental lagi naik, John. Ya. Karena Jerman aja di ini, cuma lawannya Prancis. di juga. ini Di ini tuh apa? Dikalahin. Dikalahin bener. Bola itu bundar lagi-lagi. Tahu. Jadi menurut gue ada peluang untuk Paraguay itu dia giring sampai penalti. Sisanya walau alam. Oh iya benar-benar. Berarti skornya? Mungkin bisa 2-1 sama. Wow, Enggak, Berarti prediksi lu, adu penalti. tapi penalti. Jadi prediksi lo Paraguay akan ngebawa Prancis sampai adu penalti. Penalti. Dan menang. Sisanya itu ya itu mentalitas. Ini prediksi harus ada yang menang, harus ada yang gugur. Nggak ada wallahualam. Gak ada. Ya, Anda, harus ada yang menang, Anda ada duduk di meja ini. Iya. Kasih prediksi. Anda dibayar untuk Iya. bicara Anda. Oh ya benar. Untuk kasih opini. Ya Prancis tetap. Prancis yang Ya. menang. Adu penalti tapi. Adu penalti. Oke. Oke. Next. Kita Ketawa tuh sampai berbelakang tuh anjing. Udah ketawa tuh si Yudan. singkat aja mungkin ya ini Ya. untuk Kanada Maroko. Maroko. Walaupun tuan rumah tapi Maroko memang menunjukkan kemarin Betul. lawan Belanda Lawan Belanda, bisa lawan mendominasi Brazil. Iya. Brazil. Dan menurut gua di match ini Maroko menang di full time 1-0, 1-0 2. 2-0 gua. 2-0. 2-0. Maroko clear Berapa? 2-0. Oh, iya. Gue 2-1 karena Kanada masih diuntungkan karena mainnya di Kanada kayaknya ya. Mainnya di mana? Mainnya di Houston Stadium. Ya pokoknya Houston. Oh Houston. Houston. Berarti US. Texas berarti, Texas. Berarti di US. US. Ya, Nah, US. tapi maksudnya masih daerah-daerahnya mereka lah. Tapi enggak lah, Maroko ini terlalu jago Terlalu anjing. jago. Untuk lawan-lawan tim-tim kayak dia ya. Iya, iya. Tim-tim kayak Iya. Kanada gitu-gitu. Jadi udah gue setuju sama Richard, clear lah. Ini kita mau bahas cepat aja kan? Iya. Iya. Di Kanada Maroko ya udah clear lah Maroko. Maroko. Harusnya Maroko ya. Dan tapi- full time, enggak Full pakai extra time, time, nggak enggak pakai clear. penalti. Iya, habis itu tapi Makanya gue selalu nggak pernah setuju kalau masih ada orang yang bilang Maroko tuh tim Udah hitam. underdog. Udah hitam. Enggak. Di peringkat 7 Di dunia. Iya Tujuh makanya. dia. Iya, enggak deserve lah untuk ini. Oke. dan tapi ya udah di quarter final bungkus. Ya. Oke, lanjut kita Ketemu Prancis, Bro. Bungkus lah. Ketemu Prancis mah. Lanjut. bungkus. Ya. Lanjut kita ke final kepagian ini ada Portugal Spain. Oh, ini seru ini. Menyala. Ini seru ini. Ini seru Menyala sekarang ini. nih. Gimana Bung Iksan? Gua Sebagai fans berat Ronaldo yang di kamar lu ada foto Ronaldo, Gak kamar ada, mandi lu ada gak foto ada, gak Ronaldo. ada. Kamar mandi gua Nicolas Anelka. Ronaldo atau Anelka. Messi? Anjing. Drogba. Drogba tetap. Dia Ronaldo Messi tapi nggak bisa ngendalin perang dia. Nggak bisa damain perang. Civil War-nya ya. Ronaldo Drogba dong Jadi itu gimana punya. nih Portugal Spain? Gua ngelihat sebenarnya secara di atas kertas Spain lebih diuntungkan lah. Karena satu dia lebih merata. Ya kan, terus gue udah lihat juga key playernya udah mulai kelihatan lah. Udah mulai kelihatan. Ternyata Lamine Yamal di Piala Dunia kali ini ya nggak begitu impress banget. Betul, Ya. betul. Biasa aja. Malah yang key playernya itu adalah si Oyarzabal. Oyarzabal. Kukurea juga bisa. Kukurea bisa. Iya, Kukurea juga bisa. Sama defense masih solid ya, spot Defense masih oke, tapi kan memang belum pernah ketemu lawan yang Iya sih. yang kuat-kuat banget. Semuanya Ujiannya di sini. semuanya masih ya setengah-setengah aja lah. Cape Verde gitu-gitu, Uruguay, Saudi. Ya udah, ini ujian yang sebenarnya untuk Spanyol sebenarnya. Sebaliknya juga sama. Ini juga ujian Untuk untuk Portugal. Maksudnya di sebelum match kan Portugal ini gue bisa bilang banyak yang mengandalkan dia untuk bakal sampai di final. Betul. Dengan kualitas pemainnya yang gila-gilaan. Tapi Dari kiper, defender, midfielder, bahkan menurut gue yang kurang cuman forward.
Ya kanan lu Pedro Neto, kiri lu Leao, depan lu Ronaldo, ya, lu berharap apa? Ya. Tapi tengahnya mewah banget. Ya. Vitinha, John Neves back to back Champions League lu udah tahu gimana. Bruno di United kita udah ya udahlah musim ini gila-gilaan. Tapi ternyata dari babak grup sampai sekarang di 32 besar, sekarang masuk di 16 besar, ternyata midfieldernya Portugal nggak semewah itu. Betul. Mungkin karena beda sistem ya. Benar, kalau menurut gua tuh karena biasanya John Neves sama siapa namanya? Vitinha. Di PSG itu biasanya main triangle. Iya. Ya. Sama Fabian Ruiz atau Thierry Emery. Tiba-tiba lu ketemu sama pure number 10 Bruno Fernandes. Bruno Fernandes yang nggak bisa main yang ditaruh di Portugal tuh free roam. Iya. Iya. Jadi Vitinha sama John Neves nggak tahu di mana Iya. Bruno. Iya, iya. Nah, mungkin karena itu juga. Dan Bruno itu memang ditugaskan sama Roberto Martinez cuman untuk nyuapin Ronaldo. Iya. Dan itu cuman dikasih sama Bruno di match lawan Uzbek. Iya. Cuman itu doang, sisanya enggak. Emang nggak works dari match terakhir lawan Kroasia pun Bruno juga ditarik duluan. Gue setuju, gue lupa tuh ada statement dari siapa. Apa mungkin Portugal itu bisa midfieldernya bisa jauh lebih fluid ketika Bruno atau Vitinha nggak main bareng? Salah satu. Oh. Hanya salah satu. Ya, bisa Either jadi. Bruno, Bisa Vitinha jadi. Vitinha. Karena kan kita masih punya Portugal masih punya box to box Bernardo Silva. Iya. Iya kan? Tapi di pertandingan ini gua pribadi sedikit mengunggulkan Spanyol karena jauh lebih rata lah. Dia left backnya kuat, tengahnya kuat, midfieldnya lumayan kuat, depannya Oyarzabal gila. Bang Ole kan bilang kan, Bang Ole di Grombol apa di konten dia biasa tuh. Cara ngunci Spanyol ada kunci Kukurea dan Oyarzabal. Iya. Sisa gue dan gue setuju sama itu. Kalau misalnya dia udah bisa ngunci Portugal sama itu, selesai Portugal bisa. Iya. Itu dia. Cuman pertanyaannya apakah bisa? Apakah bisa? Karena kemarin lawan Kroasia. aja kan last minute aja masih ada drama. Jujur. Iya kan masih ada Karena drama. menurut gua Portugal ini kemarin menangnya agak hoki ya. Agak hoki lah. Agak hoki. Penalti? Karena menurut gua itu harusnya nggak offside. Yang mana? Cuma Offside lah. Tapi ada teknologinya. Itu offside. Ada teknologi. karena Rambut. cuma Itu kena ya. cuma kena rambut, Rambut. cuma kena rambut satu helai. Kalau itu Kukurea rambutnya gondrong kayak gitu itu baru offside. No. Karena kenanya banyak. Enggak, tapi memang Gitu. agak tricky soalnya kan dia nggak mengubah arah bola sebenarnya Iya. walaupun kena. Tapi ya udahlah, keputusan udah Betul. FIFA juga udah ngeluarkan statement kalau itu offside, Ya, ada bukti-bukti juga itu offside. Tapi ya udah itu udah Ya. cincai lah karena kan Ronaldo juga dapat goal offside kan. Ya. Tapi menurut gue juga gue sama kayak si Iksan, ini ujian untuk kedua tim saling Iya. menguji, tapi dengan melihat di atas kertas ya harusnya gue kayaknya Spanyol, tapi tipis juga. Bisa jadi extra time menangnya. Tapi kalau penalti gue Portugal. Karena Spanyol nggak pernah terkenal dengan tendangan penaltinya, John. Oh, oke. iya bisa jadi. Apalagi kalau pemain Barcelona yang tendang penalti. Iya lagi. Hancurlah Spanyol ini. Habis. Oh iya lagi tapi. Menurut gua. Ya, Menurut pun juga gentar itu. kalah mental. Benar. Betul, bisa jadi. Tapi yang perlu di highlight adalah kalau Gonzalo Ramos masuk lagi. Itu Kalau yang Gonzalo harus Ramos- di-highlight adalah pelatihnya. Artinya Iya, lu maksud mau gua masukin atau enggak? Terus kalaupun masukin di menit keberapa? Keputusan Dari awal Roberto atau enggak? Martinez untuk masukin Tepat. Gonzalo Ramos di menit berapa itu sangat krusial. Betul. Kalau Tapi misalkan itu bisa kalau misalnya Gonzalo Ramos nggak golin dan ujungnya Portugal kalah. Habis Roberto Martinez dianggap pelatih goblok. Habis, betul. Dia karena berhasil dianggap pelatih Dipuji-puji. brilian. Tapi kan selama ini berhasil. Dia salah satu super sub terbaik yang ada di World Cup. Memang betul. Tapi apakah kejadian Juve Nations League yang Portugal juara lawan Spanyol Ya. bisa Penalti ya, Ah. penalti ya. penalti Dar? Kalau Emang enggak- penalti? Penalti. Penalti itu ya? Penalti. Iya. Menurut gua, Apa 2-1 ya? Lupa gua. Kayak 2-1 deh. Lupa. menurut gua Ang, Apa? Spanyol menang. Oh, lu Menurut gua Spanyol. Boleh. Menurut gua Spanyol. Spanyol berapa? Berapa? Gua masih sesuai dengan konten short form kita waktu itu. Heeh. Menurut gua Portugal nggak akan bisa menang ataupun masuk final World Cup kalau Ronaldo yang dimainin jadi striker. Oh iya, berarti Oke. penalti. 2 sama, habis kan, itu penalti. penalti. Iya, Itu iya. kalah mental. Iya. Ronaldo golin kan itu, iya. Kalau gua kayaknya Spanyol menang 2-1. 2-0. Clean sheet lagi menurut Oke. gua. Kalau lu gimana? Nanti dulu Oh, tetap Richard dia ya. mana? Tetap tetap. dia. Oke. Kita butuhkan pendapat Richard Iya, iya. Benar. pendapat Iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. langsung bungkus. Kalau gua nganggap Portugal lagi. Portugal gua 90 menit. extra time tapi nggak sampai penalti. Oh. Iya. Berapa? Kira-kira 2-1. 2-1. 2-1 bisa. Oke. Lu 2-1. Jadi 1 sama 2-1.
1-2-1. Oh, Ya. 1 gol di extra time. Iya, 1 gol di extra time. Mantap, Portugal. bisa. Lu gimana, Chan? Ya kan Portugal udah setting katanya. Ya oke, benar. Itulah Terus- kenapa gue taruh dia di Iya. akhir, teman-teman. Karena dan- memang kata-katanya emas semua, daging semua. benar, ini. Kalian Dan nggak sengaja. dapetin ini di channel lain. Iya. benar? Dan sengaja dia sengaja pakai kacamata itu supaya Identitasnya nggak kelihatan. identitasnya tidak terungkap. Iya. Karena bahaya ini. Bahaya, ini bahaya. Semua Pundit-pundit wah, takut Takut. kalau Vulgar. dia buka kacamata selesai. Ai. Ya. Selesai ini. Ai, walaupun namanya Richard Gunawan udah bisa di Wow. cari Iya. gampang. Benar. Tadi gimana Kalau tadi? gue Lanjutin. sepakat sama lu, ini final kebagian, jadi akan ChatGPT. jangan dibuka dong. Masa di Enggak apa-apa. Gak apa-apa, ini Ini kita karakter ini. Apa? gak Gak apa-apa. Ngambeknya salting dia. Ngambeknya salting. Cocok tuh begini tuh. Ini final kebagian. Oke. Jadi vibes-nya akan seperti final di mana akan dibawa seserius mungkin sampai Oh, udah extra acak-acak time. CGPT-nya. Hilang. Di kepalanya hilang semuanya. Hilang. Ya lah, Hilang. Tapi gimana? ini menunjukkan apakah legasinya Ronaldo dengan generasi yang ke depan di Yamal di sini kan lagi-lagi, dan itu akan dibawa ke Jika adu dimainkannya penalti. enggak dibaca. Jika dimainkan. San, lu kan bisa baca San. Enggak. Itu telak persis. Tadi gue lihat, promnya. Satu sekelibat. Promnya enggak yang terakhir yang paling bawah ya. Buat dengan sedikit jokes. Jokesnya juga diajarin. Jokesnya diajarin robot. Enggak apa-apa. Nggak ada di brief ini. Iya. Nah, ya udah pokoknya singkat aja ini akan sampai lagi-lagi adu penalti. Lagi-lagi adu Ada penalti. penalti. Enggak ada di sini. Iya, nggak ada, Di sini betul. enggak ada. Di sini ada penalti. Cuma satu yang gue nih. Yamal pembuktian di laga ini. Pembuktian kalau, pembuktian Jika kalau. dimainkan. Pembuktian kalau. Iya. Pembuktian kalau. Pembuktian kalau Yamal ini dalam turnamen ini masih bisa kita anggap sebagai sesuatu yang Itu poin itu. itu daging, John. Karena gini, di final UEFA Nation League, Yamal sama Pedri itu nggak perform. Enggak perform. Padahal sepanjang turnamen perform. Nah, mereka Oh tuh iya, benar. mereka tuh dua-duanya tuh nge-tweet atau ngebuat Insta story Ngeremehin lah ya. Tanggal final Oh, iya. Piala Dunia. yang pakai kacamata hitam. Nah, menurut gua masuk nih teorinya Richard nih, dan ini analisis 2 hari 2 malam ini. John. Semalam ini. Menurut gua ini 2 hari 2 malam loh, Bos. benar, Walaupun benar. memang tetap butuh bantuan ChatGPT. Nggak Tapi apa-apa. data mentahnya ada kan di lu kan. Benar. Data mentahnya ada di dia Kebayang gitu gua. loh. Jadi menurut lu adu penalti? Adu penalti, dan lagi-lagi gue sepakat mental Spanyol ini untuk penalti. Full drama itu ya. Cek drama. VAR 2 kali. Ada cek VAR gak nanti? Nanti gue cek dulu tapi Wow. belum tahu. Bukan lu yang ngecek. Oh, Maksudnya, Mas. Maksud pertanyaan si Faang. Ada nggak nanti nanti ada bagian cek drama? VAR nggak? Ada drama cek VAR nggak? Bukan lu. Nggak sabar Bukan dulu lu, gak? ya. Bukan dia ke US nggak? Lu juga sabar. Harus dielaborate. Lu nggak boleh kayak gitu pertanyaannya, gitu. Jadi ada nggak kira-kira drama-drama cek VAR, cek penalti, cek goal offside? ada lah, Pasti pasti ada. ada. Karena ini menuju final aja gue bilang. 8 besar dulu nggak sih? Masih 6 Salah ya? Salah ya? Vibes-nya final kebagian. Voice crack dia, voice crack. Iya. Jadi gitu. Jadi Singkat Spanyol aja. bakal kalah mental. Iya, atau kalau kecuali satu Ada atau. Kecuali ada Kalau kecualinya. kondisi Spanyol inget pahit dia waktu kalah di final. Benar. Lo hati-hati lo. Ada posisi namanya balas dendam. Ada macam. Enggak masalah pas dendamnya. Tapi kata-kata pahit di pundit sih berat. Lah emang kenapa? Ingat pahitnya sih berat. sih. Iya kan pahitnya masa lalu kalah penalti, ya kan? Waktu itu masa kalah lagi John kan gitu. Benar. Misalkan kita Tim talk, tim Iya, talk. tim talk. Dan terus masa kita kalah lagi John. Jangan lupa. udah tres Spanyol. Aduh. Betul. Udah kompre. Bukan udah kompre beda, gitu. Jadi Spanyol bisa. Oh, gemeter. Saking vibes final itu nyampe Lu lu deg-degannya dari sekarang di sini nih. Iya kan. Lu ngebahas si final kebagian ini sampai gemeter. Betul. Keren. Final kebagiannya gini, final beneran ditunggu. Karena ini dua negara bertetangga dengan rivalitas panjang. Jun. betul. Siapa yang menang bisa jadi favorit menuju semifinal. Iya. Kan ya make sense loh, anjing. Itu dua negara bertetangga tuh ada di poin 3 ada di. Ada di poin 3. SIS ya, SIS sama yang lihat di HP. Iya. Kita menonton mau tahu loh. Ya iya, ini kan insight dari lu kan. Jadi Oh, Spanyol boleh. bakal membalaskan dendam pahit-pahitnya waktu lawan Iya. Portugal. Jadi dia menang adu penalti. Dia inget tuh enggak pahit itu. Tapi bisa jadi sih, gue rada setuju sama omongan Richard tadi, karena siapapun yang menang di sini akan berkemungkinan semifinal karena ketemunya USA atau Belgia. Ya walaupun nggak bisa diremehin juga. Walaupun nggak bisa dimain juga, tapi di atas kertas kan Ya, mereka betul. dua tim yang lebih besar. Gue setuju sama lu, Chat. Ya, Keren, thank Chat. you. Tadi berarti Spanyol ya. Hah?
Enggak dong. Portugal. Oh, tapi dia Portugal. Skornya berapa? Penalti. ya udah. Oh. Oke, Portugal penalti ya. Skornya berapapun tapi yang penting penalti. Penalti lagi di sini. Oke. Soalnya tadi dia ngebawanya Spanyol Iya, ingat masa lalu. Iya, Spanyol. Tadi Spanyol penalti membalas bukan dendam. Prancis Paraguay yang Ini penalti Ini juga. penalti juga. Ini penalti Jadi juga. ini full out penalti. Hei, capek banget gua lagi ya berarti kalau penalti semua anjing. Capek banget anjing. Oke, lanjut. Ini berarti Ya. banyak yang Spain ini. Lanjut kita ke US Lu tadi sendiri Belgia. apa? Gue Spain. Oh, Spain. 2-0 kan? 2-0 ya. US Belgia. Tuan rumah lawan Jujur ya, jujur. Ya. Gue sedikit mengunggulkan Amerika. Jujur, gue sedikit. Lu? Belgia all the way. Mir, lo harus nonton Mir anjing. Amerika mainnya bagus banget. Ya, ya, gue Tahu. setuju sama Iya. Ican. Bener. Belgia tuh kemarin menangnya, gue nggak tahu ya kenapa lawan Senegal bisa dia comeback di menit akhir. Tapi nggak meyakinkan mainnya. Gue sepakat. Belgia menurut gue dia udah lupa kalau dia tim besar. Bos. Iya iya iya. Ini nggak ada. Ini kalian nggak dapat lagi. Belgia lupa udah kalau lupa dia tim besar. Dia pernah ada di Golden Generation 2015. Tapi udah lewat. Udah lewat. Itu. Jadi poinnya? Poinnya apa? Dia maksudnya dia lupa. Gue sepakat di USA lagi-lagi dia merayakan kemerdekaan juga kan. Oh. Oh, ulang tahun. Iya. Ada itu. Oh. Tapi gue bisa kalau Lu bayangin Indonesia 17 Agustus main di Piala Dunia. Oh, bergegar GBK. Oh. GBK gelegar itu. Oh, itu faktor yang Itu penting. faktor Iya yang benar. Sangat penting. Gak Jadi- bisa lu pungkiri. Benar-benar. Karena Belgia mungkin juga kehilangan kepercayaan dirinya juga ya. Iya. Akhir-akhir ini. Sapaya lawan Senegal. Dan menurut gue juga bisa jadi US yang menang tapi 2-1 lah, tipis. Belgia. US. US. Oh enggak sih gua. Kalau gua tetap Belgia sih. Oke. Karena kemarin gua ngelihat Trossard Belgia tuh sama oh. Trossard sama Tillmans kan berantem. Tapi Trossard. Trossard asis. Wow. Mir lu jangan lupa Arsenal Mir. TV. Mir, lu jangan Arsenal lupa. TV. Mulai Arsenal TV-nya muncul. Pochettino tuh spesialis turnamen. Allahu Akbar. Lu Gila banget diingetin, itu. lu diingetin lagi sama Richard. Lagi-lagi. Gua denger omongan Richard sampai kecek. Lu udah dikasih tahu 2 tuh Mir Belgia sign-nya. udah lupa tim besar. Betul. Dan Pochettino pelatih turnamen. Spesialis turnamen. Itu dia. Jadi Apa turnamen menangin oleh Pochettino emangnya? Kelas meeting. Enggak dong. Kayak enggak Iya ada juga ya. FA Cup. sampai final dulu Iya dulu kan? Spurs. Spurs gak ada juara Nah, di apa-apa. Spurs. Final. Di Chelsea gak ada juara Final. apa-apa. Di PSG-nya gak juara apa-apa. Tapi dia spesialis turnamen. Iya. Oh. Menurut Richard gak ada masalah. Iya, Nggak ada masalah. Iya. Kalau gua Oh ya. sih Ini pendapat Richard ini benar-benar oke. Ini gila ini. Ini potongan-potongan, ini clipper siap nih harusnya. Siap. Gua sedikit ngunggulin Amerika karena Belgia ini bisa sampai sini tuh bukan karena permainan tim, tapi karena individual brilian. Nah, itu juga. Iya sih. Belgia. Trossard, Tillmans, De Bruyne. Ya, itu cuma individual Doku brilian sekali-sekali aja semuanya. Sedangkan Amerika itu benar-benar Kolektif. tim. Iya, Itu iya, permainan iya, tim. iya, iya. Permasalahannya jika nanti Amerika ini diajak main fisikal itu bisa menang apa enggak? Tapi fisikalnya Belgia juga ada. Tapi dibanding Amerika. Iya, masih lebih lu Masih- body luka aku mental. lu. Iya. Hotex dikit. Enggak, Lukaku juga depan banget anjing. Hotex apa kalian? Hotex boleh. Belgia bisa bantai-bantai US kalau masih ada Landon Donovan sama Clint Dempsey. Oke. Hotex tuh. oke. Cuma nih Gimana? Belgia bisa bantai-bantai US? Salah. Kebalik. US bisa Enggak. Bantai-bantai Belgia kalau US zaman itu abis US. Sekarang US beda. apa hoteksnya anjing kalau begitu? Maksudnya apa sih? Enggak maksud dia, Belgia bisa bantai-bantai US kalau misalnya yang main masih London Donovan Zaman sama mereka. Dempsey. Lain- Ya itu kan US masih jelek. Nah iya sekarang udah Oh. beda. Jadi nggak akan terjadi. Enggak hotex namanya. Bukan hotex. Hotex itu kalau lu bilang zaman London Donovan atau Dempsey bisa ngalahin Belgia sekarang. Tuh Oh hotex. itu hotex. Karena udah Kalau ibaratnya expected. kalau lu bawa kembali itu Sekarang seakan-akan siapa dia sih main anjing? lagi padahal karena pensiun. karena gini ya Cat ya. Karena pemain US yang sekarang secara materi lebih bagus dari yang zaman dulu. Ya karena dulu kan Gitu. cuma Secara London kolektif, Donovan. Secara Iya. kolektif iya. Emang siapa aja Cat? Kiper US. tim Howard. Benar. Yang sekarang? Kalau sekarang kan ada. Ada kiper pasti ada. Ada. Namanya kiper. Bener. Pasti Makanya. ada semuanya. Gue juga tadi mau iya. iya bener. Iya. Oke. Terus? MVP-nya sejauh ini siapa? Sejauh ini Iya. Balogun. Oh. Ya bisa jadi. Oke. Oke, kasih gua satu nama selain Balogun. Oh ada. Siapa? Polisi main nggak? Siapa? Polisi. Masih. Masih gitu. The Captain America. The Captain America. Permasalahannya di match nanti Balogun gak bisa main. Diam kan lu. Diam dia. Hard. Bingung dia. Jadi tadi Balogun atau Pulisic?
Pulisic pun nggak main kemungkinan. Masih ada ini McKennie. Oh, Winston McKennie. Iya. Iya, Masih ada mantan pemain Barca. Siapa? Sergio Des. Bek kanan. Back kirinya Back juga. kiri Fulham. Bek kiri Fulham. Siapa? Ini AR Robinson. Oh, Robinson. Ada. Tahu. Anthony Iya. Robinson. Ya. Jago. Sama strikernya pemain PSV. Ini yang main gendang di Antv yang jenggotnya diputer-puter. Pepi. Ricardo Pepi. Benar sekali. Ricardo Pepi. Sama Sutra. Anjing. Sama Sutra, Bang. Dia selalu pakai topi kan? Bener, topi ke belakang. Topi ke belakang kan? Di belakang jenggotnya diputer-puter. Soalnya 3/4. Anjing. Pepi, bro. Oke, berarti tadi kalau kesimpulannya kita mostly US kecuali Emir ya. Ya. Ya, Belgia. Emir masih percaya sama individualnya Belgia. Benar. Ya. Oke, lanjut kita ke Skor belum gak sih? Oh iya. Udah bukannya udah ya tadi. Oke, skor berapa Oh, tadi? gua yang belum skor ya. Gua 2-1. 2-1. Oke. 21 gue juga. Gue juga 2-1. Lu 2-1 Belgia, lu 2-1 US. Amerika, lo. US 1-0. 1-0. Oke. Oke, lanjut. Lanjut kita ke big match juga nih, John, ada Brazil Norway. Ini seru nih barang nih. Ini mempertemukan rivalry terbesar di Premier League. Haaland dan Gabriel Magalhaes. Di kehidupan kalian aja sih sebenarnya. Iya, itu di bubble kalian Iya, gitu loh. di Lu bubble ngerti gak sih? kalian, Mir? di bubble Gak kalian. ada. Maksudnya kalian tuh Semua. heboh, tapi di circle situ aja. Ya elah nih orang. Gitu. Nggak buka IG dia. Nggak Oke, buka tapi Twitter. menurut lu gimana pertandingan ini nanti? Menurut gua ini berat karena gua selama ini mikir Brazil nih kayak nggak akan kemana-mana. Tapi ternyata pas match terakhir lawan apa? Brazil. Brazil itu lawan Siapa ya? Jepang. Jepang ya. Pas lawan Jepang dia bisa memanfaatkan walaupun detik-detik terakhir ya. Betul. Artinya maksudnya adalah mentalnya masih ada. Dia bisa manfaatin momentum. Itu kan karena cuma sekali blunder pemain Jepang dimanfaatin pemain Brazil, Ya. dioper ke Martinelli again oleh-oleh. Iya. Jadi maksud gua adalah kayaknya awalnya gua kira Brazil ini secara mental dia nggak kuat, dia nggak akan kemana-mana lah. Tapi ternyata bisa Ternyata juga, bisa. gitu. Sama mungkin Ancelotti ini juga agak fleksibel ya. Tiba-tiba kita lihat Brazil main crossing loh. Betul. Iya, karena ini simpel aja karena lawan Jepang. Oh iya sih. Karena lawan Jepang tingginya enggak terlalu Belgia tinggi. juga ngelakuin Ya. itu di Belgia 2018 ya. ngelakuin itu. Bener. Karena lawan Jepang, Dan lawan works Norway, dua-duanya. lawan Norway enggak akan bisa lu ngelakuin crossing. Iya sih. Selesai. Tapi ini sih menurut gua lawan Norway bisa menang kalau misalnya dia golin di awal. Oh, tapi defense Norway nggak bagus gak sih? Itu masalahnya. Kalau misalnya nanti si Brazil golin duluan, otomatis si Norway harus keluar. Habis dia sama Vini. Oh. Habis dia sama Vini. Kena individual briliannya Brazil dia. Tapi kalau Norway bisa golin di awal, habis itu dia sit back ke belakang, wah baru bisa kelar tuh. Masalahnya kan kekuatannya Norway itu cuman di forward. Iya, betul. Sisanya Yang ya benar-benar udah. gila. Haaland. Ya Haaland, Sorloth, siapa Odegaard. tuh yang golin kemarin yang golin bagus? Nusa. Antonio Nusa. Nah, sedangkan Brazil, lu memang mungkin gue sering bilang nih tim gak akan kemana-mana. Ya kan, tapi lu bisa set piece, lu ada Gabriel. Individual brilian, lihat kemarin Vini gila anjing. Iya, Menurut gue sih Vini. jadi maksudnya adalah secara materi pemain mereka tuh mumpuni buat bisa menang. Iya, ya kan? tapi bukan karena permainan timnya bagus, karena masing-masing individunya aja Individual bagus. brilliance. Iya. Jadi menurut gua untuk match ini mau ke dia dulu gimana? Enggak, lu dulu, enggak apa-apa. Gua objektif aja lah ya. Ya. 2-1 Brazil gua. Oke. Brazil menang. Menang. Oh, padahal statement lu waktu itu 32 besar 32 bungkus. besar. Iya. Ternyata memang Brazil mematahkan itu ya. Iya. Sama gue juga sebenarnya Brazil ini walaupun secara sistem tuh nggak ada menurut gue ya. Bukannya kurang lagi nggak ada. Ya. Tapi secara individual ya Gila. Brazil tetaplah Brazil Iya, walaupun benar. kayak nggak ada Jogo Bonito lagi. Iya. Menurut gue itu nggak penting gitu. Dan Dua posisi yang bisa di bombardir sama Norway cuman dua itu. Left wing back-nya aja. Ya. Wing back-nya enggak menarik. Kemarin sama Jepang juga selesai. sisaan aja sih. Iya, Danilo sama Mau nggak Santos. mau diambil Nah, tuh dua bisa raja habis tuh tuh. menurut gue. Tapi lu mau ngebongkar Marquinhos Gabriel sih berat. Ya. Marquinhos Gabriel berat. Gue sama kayak Isan, Brazil menang tapi Norway juga tetap ngebobol jadi 2-1. Lu Ya. tadi skornya Gua 3-1 3-1 untuk Brazil. Brazil. Nah, Bung Richard.
Lagi dan lagi. Gimana kabarnya hari ini Bang Richard? Iya, baik sehat. Oke. Bolehkah kita meminta pendapat tentang Brazil Norway ini? Iya, aman. Karena kami pun bingung sebenarnya. Ini barang Kalau bisa lah dibantu-bantu dikit ya kan. Oke, baik Kami lagi guys. apakan dulu lah ini. Bagaimana Iya. nih? Coba kasih tahu lah penonton itu. Oke, fun fact. Mana kamera? Fun fact. Udah lu kamera lu itu udah pokoknya Ya, itu kamera oke. lu. Norway ini kamera Norway ini adalah tim yang paling sering gue tonton di gelar. Oh, gitu? ini. Betul. Oke. Tiga match yang lu Zaman tonton? Senegal dan yang kemarin juga. Itu kemarin juga. Kemarin apa lawan apa? Yang kemarin. Hah? Senegal. Katanya nonton. Nonton dia. Pantai Gading, Pantai Nggak, Gading. katanya Pantai Gading. Oh. Sebelum Pantai Gading? Senegal. Oh, belum Kenapa? dong. Apa kesimpulan lu? Satu. Kenapa lu tonton Norway ini? Padahal kan lu fans Argentina. Oh, simpel. Karena dia suka makan salmon. Bukan. Karena ada Apa? Viking. Beruang. Oh, ada Viking. Oh, ada Kayak Viking. gitu deh. Tahan dulu. Itu Vikingnya kan di akhir pertandingan. Masalahnya. Kenapa Anda nonton dari awal? Gue menantikan Norway untuk menampilkan itu. Oh, jadi lu tunggu dari menit 0. Iya, makanya gue tonton. Lu panitia doang. Oh iya, betul. Oke, dan apa Menarik sih. dan apa kesimpulan lu setelah menonton Norway 4 match ini? Norway ini adalah tim yang suka hilang fokus. Woi. Makanya butuh ini ya. Ini enggak ada. Pintar. Ini enggak ada. Iya. Suka hilang fokus. Lu merhatiin HP-nya. Enggak ada. Tapi agak cepet guys, baterai Oke. gue 7%. Suka hilang fokus. Nah, Ada tuh Pundit ngomong komentator bola agak cepet guys sampai gua tinggal 7%. Kalau mati bingung. Gua akan lama-lamain podcast ini. Biar habis baterainya. beresin. Nah, balik lagi tadi. Di sini Ancelotti. Ancelotti. Ancelotti kan Brazil. Berhasil kan? Udah selesai. Sabar. Dia Oh, mau bahas Oke, in match ya menurut- berarti. Ya, menurut gue di sini Ancelotti itu akhirnya seperti Ancelotti pada umumnya, Iya, apa tuh? bermain pragmatis. Betul. Brazil di bawah bermain Gue baru pragmatis. tahu kenapa dia pakai kacamata anjing. Kenapa? Nengok ke bawah anjing. Iya, makanya. Pantes. Dibuka semua. Pantes. Iya, Terus. Iya, jadi di sini menurut gue Ancelotti akan menunjukkan tajinya. Enggak apa-apa. Terus Ya, akan menunjukkan tajinya juga. Apaan juga? Taji dipakai lagi. Gue sepakat kalau maksudnya Norway pelatih golin yang- di awal, Ancelotti bakal balas tuh 2 gol. Dengan Kenapa? matanya. Enggak, Matanya tadi yang lu- begini. Apaan tuh? Wow, normal. San, lu bayangin berapa lama? Lu bayangin berapa lama dia nyimpen tuh jokes? Wow, enggak berapa baru lama dia dia? baru nyampe. Oh, kalau itu baru nyampe. Ini fun fact ya teman-teman. Ini Richard nih referensi untuk lawas-lawasnya tuh dikit sebenarnya. Dikit ya. Tapi di podcast ini keluar. tiba-tiba Jaja Miharja. Kalau kata orang Meksiko, Pahamnya. Kalau kata orang Meksiko. Dan gue ada satu fun fact hot text yang mungkin di sini orang nggak tahu. Gila ini Hot text penuh lagi. hot text loh guys. Penuh hot text. Lu harus tahu Brazil khususnya Rafinha lagi ada masalah. Bener gak? Ya, Itu kan Itu enggak hot umum, text. itu umum. No. No. Tapi ini akan mempengaruhi permainan. Karena Brazil butuh hadiahnya. Maksudnya? Hadiah apa? Hadiah Piala Dunia Buat siapa? buat bantuin Rafinha. Karena dia kekurangan duit. Iya. Hadiah duitnya. Maksudnya ini. Hadiah duit. Oh. My day. jadi Tim Talk. Enggak, tim talk, Guys, tim talk, jangan tim lupa talk. teman kita lagi Kesusahan. musibah. Bapaknya enggak bagus megang duit. Benar. 90% kekayaan Kita harus juara. kita harus juara Hadiah supaya bagian- kita bisa dapat hadiah, bagian supaya yang kita udah- bisa bantu. Iya. Mati, no sinyal. Sabar. Iya. Sabar. Ya, oke lanjut. Enggak. Itu. Lu enggak kebayang. Tiba-tiba ada negara yang mau menang cuman untuk mau dapat hadiahnya, bukan pialanya, bukan Dia gelarnya. nggak tahu, lu nggak tahu. Brazil untuk itu- ngebantu Raffi. Culture-nya itu adalah Keluarga. Gotong royong. Iya. Gotong royong. royong kekeluargaan. Jadi make sense apa yang dibilang Richard. Iya benar. Itu hot text. Bu. Konteks itu siapa yang pernah bilang? Ada nggak yang ngomong gitu? Itu harusnya dari podcast Gita Wiryawan memikirkan. Tapi dimasukin di podcast bola. Endgame, Siapa yang endgame. bisa bilang? Hah? Ini Beda ini podcast Gue bro. baru dapat insight ini dari dia. Demi Allah nggak ada. Gue ada ngefollowin podcast luar Ya. negeri juga pak. Nggak ada yang mikirin Raffi. Ya, you name Nggak it ada. lah. Nggak ada. Ya you name it lah. Yoi. tapi itu yang menjadi motivasi Brazil nanti bisa menang. Betul. Jadi skornya berapa menurut lu? Menurut gue Brazil tadi 2-1. 2-1. Itu motivasi Raffinya dikasih duit hadiah Piala Dunia. Seakan-akan pemerintah Brazil nggak bisa ngasih gitu ya. Enggak, maksudnya itu biar beli bibir rasa dari perjuangan teman-temannya. Jadi pas Nggak udah ngerti dia. Oke, let's say Raffinya memang suka ini aja, foya-foya aja misalkan duitnya. Itu makanya dia kena masalah keuangan. Apakah Brazil bakal ada motivasi itu? Bro, jiwa korsa tuh ada di mana? Jiwa korsa. Ya nggak?
Jangankan timnas Brazil, kita nih main futsal Ya. tambah Yudam 1. Ada satu punya kesusahan kayak gitu. Ya, sabar Lalu, dulu. iya, Punya iya, satu apa? kesusahan kayak gitu. Di situ kan ada, guys, ini buat Yudam, pasti ada. Pasti ada. Ini buat Yudam Oh. ini. Oh, iya motivasi untuk Motivasi. Oh Kayak iya, Portugal membantu ke- sesama. Jota. Iya, Bener. Oh, gitu. Oh my day, ini Wah, gila ini sih. daging gila banget sih. Ini gila sih. Berarti Brazil bakal menang 2-1 dengan motivasi Iya. itu ya. Pertanyaan gue, Cat. Kalau di tengah-tengah nih sebelum match Brazil Norway, tiba-tiba bokapnya Odegaard ngambil duitnya Odegaard, terus habis itu dibawa kabur. Kok Hilang. bisa bokapnya Odegaard ngambil duit Odegaard? Iya, misalnya bokapnya nih Clear. dia megang Ya, jadi ada keuangannya. satu kondisi yang sama Ada nih, satu satu kondisi sama yang nih. sama. Ya, gue udah mikirin itu juga sebenarnya. Oh, udah. Terus Simple aja. Sekarang fokusnya Norway itu udah ke match. Mau ada masalah pun dia nggak keganggu. Beda. Kok jadi beda. Enggak, kok beda? Beda. Tadi Brazil Beda lo bilang beda. oh semangat gotong Karena royongnya enggak ada. mainnya kapan? Bentar lagi kan? Ya. Mainnya itu tanggal 6 Juli hari Minggu. Iya kan? Misal kejadian tanggal hari H lu bilang tadi. I- Ya mereka udah fokus ke match dong. Oh. Mau berita apa? Han gue mau enak. Aduh gue ngerusak mental tim nih. Iya. Oh, jadi dia Jadi Iya, malah mending bukan gua- malah bukan membakar semangat tapi malah nurunin mood. Nurunin. Iya Iya dong. benar sih. Han Masuk nggak ke mau- mentalnya nggak mau turun ya. merusak mood saat Oh. itu. Iya, iya, masuk akal. Beda. berarti kalau dia murung lagi murung kayak gini ditanya sama Odegaard kan, "Halan lu kenapa?" "Enggak apa-apa gua." Kayak gitu ya. Itu benar. Tapi habis match, "Bapak gua nih duit anjing." Bapak gua gitu. Oh. Kurang lebih kayak gitu lah gambarannya. Beda ya treatmentnya sama Vini. Oke, Beda. mantap ini insight yang baru ya buat kita ya. Oke, jadi kita next ke Meksiko sama Inggris nih. Gimana nih? Meksiko Inggris. Ya. Ya gue terakhir lah. Ya boleh. Kalau lu gimana Mir? Gua kemarin ini berkali-kali nggak bener kata lu. Kan lu waktu itu ngomong kan di grup. Lu nonton Inggris dan ternyata mainnya jelek parah. Ya, sama. Lu pertama kali Mungkin juga semua orang enggak gua nggak pertama kali. Tapi di match itu terutama babak pertama jelek parah, nggak works. Semuanya kayak orang baru diketemuin di hari itu, dah lu main sana. Ya. Nggak ada koneksinya. Ya. Mainnya nggak kayak satu tim. Tapi ya di babak kedua akhirnya mereka terselamatkan karena ya individual brilliance mungkin bisa dibilang. Itu Harry Kane nih si Harry Harry Kane-nya itu syuting gol kedua gila sih. Enggak, itu syuting Itu gol kedua. insting Dari dia ngontrol bola gue udah tahu ini bakal gol. Iya. Karena itu bola Harry Kane banget. Oh iya. Sama yang tadi gue nambahin ke Inggris Ghana ya. Ya. Kongo. Inggris Kongo. Kongo, Sorry. iya. Inggris Kongo itu gue setuju sama lu. Sangat amat jelek mainnya Betul. Inggris. Terutama Jet Spence setelah jelek. peninggalan dari Reece James kan dia cedera jadi bolong. Chelsea TV. Jadi bolong enggak. Chelsea Ini TV. faktanya. Chelsea TV. Di sebelah kanan itu cuma ada Reece James. Abis itu Jet ada Spence. Konsa. Ada Jet Spence. Konsa cedera. Reece James cedera. Tinggal Jet Spence. Ya. Dari 3 anjing nih. Ini gue di framing nih gara-gara Chelsea TV Chelsea TV TV nih. nih, Chelsea Enggak. Dari ketiga nama yang gue sebut, siapa yang paling pantas taruh di right back? Ya enggak tahu tanya Tuchel aja Ya enggak. Itu kan jawaban yang udah mutlak. Itu kayak nanya bulan adanya kapan, malam kan? Itu sama Reece James yang paling cocok. Ya iya, tapi bukan kemarin Inggris mainnya jelek gara-gara Sekarang ada gini gue Reece tanya, James. gol pertama Kongo. Kalau itu Reece James gol gak? Itu dari kanan, benar. Iya sih, itu bocor Dari kanannya banget. Inggris. Iya. Iya, kan? Itu dari Itu kan kanannya dari Inggris. ada switch play. Bola di atas, disundul nggak dapet sama Jet Dapet Spence. lah, ya. Dapat pemain Left wing-nya. Kongo, left wing. Kena ankle break, ditekuk. Yang Yang nggak deket, yang yang nggak deket. cover si Saka juga nggak cover. Ya. Sebelah kanan nggak cover. Jet Spence juga telat dateng. Teorinya San. Kemarin Jet Spence tuh nggak bisa gara-gara rahangnya kena. Enggak itu dari dia semua match begitu. Rahangnya Dari dia semua match ketahan gitu dia. anjing. Dia mau teriak. Dia Match pertama bagus tapi gua nggak bilang dia untuk jadi Iya. starting 11. Iya. Betul. Emang ada faktor itu. Iya, juga. tapi Nggak kalau ada- dia jadi dari terlalu awal jadi kurang. Nah, tapi pinternya Tuchel adalah dia tahu nih posisi right back nggak ada lagi kan. Reece James cedera, Konsa cedera, Jet Spence jelek. Dimasukin lah beberapa pemain. Eze, Anthony Gordon, Ya. Rodgers, sama Declan Rice taruh di posisinya Jet Spence. Setelah Declan Rice ada di right back, selesai itu. Works. Ketutup, Betul, ketutup. betul. menurut gua tapi benar sih San. Apa? Lagi-lagi pemain Arsenal menjadi kunci ya. Kenapa lu bilang Declan Rice pemain kunci gitu? Padahal Harry Kane sama Gordon segala macam. Iya, karena versatility-nya
Oh, oke. Karena Enggak, dia- itu juga kenapa akhirnya Thomas Tuchel tuh ngambil beberapa pemain yang versatile. Itu gunanya. Iya, benar. Declan Kalau Rice bisa kondisi-kondisi right kayak back. gini, Iya, Dia betul, bisa kondisi main kayak right gini. back, bisa main CDM. Oke. Iya. Oke, simpel. Kalau lu mau terakhir Nah, tapi kan? kalau lawan Meksiko ya. Lawan Meksiko menurut gua ini ujian. Ini ujian buat Inggris dan Tuchel karena Ujian akhir semester. BTW mainnya di Azteca, Meksiko. Meksiko kan? Iya kan? Iya benar. Meksiko. Ini main di kandang Meksiko, berat pasti, iya kan? Karena dapat advantage Meksiko. Dengan catatan Meksiko clean sheet terus. Dengan catatan Meksiko Iya, clean sheet jujur. terus. Dengan catatan lagi Inggris defensifnya nggak bagus. Iya. Ya kan? Dan dengan catatan lagi adalah ini Meksiko beneran fisikalnya mentok tipe permainannya. Iya. Dan dilihat dari 2 game yang Inggris melawan tim fisikal, Ghana sama Kongo, Ya, berat. dua-duanya kesusahan. betul. Lawan Ghana seri, lawan Kongo hampir kalah. Hampir kalah. Ya kan? Jadi ini lawan Meksiko bakal berat Inggris, tapi feeling gua nggak tahu kenapa, ya mungkin ini feeling sekaligus harapan kali ya. Tetap menang Inggris. Menang. Tapi tipis. 2-1. Oke. Tadi lu skornya belum, Mir? Berapa? Gua tetap Inggris. Oke. Mungkin 2-0. Oke. Tapi ujung-ujungnya nyelamatin memang Harry Kane doang. Oke. Iya. Kalau gua simple mainnya di Azteca, lawannya Meksiko. Kartel lagi banyak di sana. Jadi nanti mungkin menurut gua Inggris ini mentalnya keganggu. Keganggu karena apa? Apalagi tuh? pemain-pemain kuncinya. Iya. Karena ini nanti ada tiba-tiba malam-malam kiriman bunga. Kan biasa kayak timnas kita tuh. Benar. Dikirimkan bunga apa segala Surat. macam. Surat dibuka sama Harry Kane. Di lobby hotel. Selamat bertanding Harry Kane. Kartel Meksiko. Wah. Besoknya nih John, starting, tapi 35 menit. Tuchel. Thomas. Bisa gitu jadi. dia. Hey. Bisa Nggak jadi bisa. sih. Bisa jadi. Terus yang cadangan juga. Ini yang cadangan gimana? Nggak bisa. Jadi abis pemain. Enggak, tapi itu faktor penting menurut gua, psikologis, mental. Psikologis. Menurut gua Bisa jadi sih. England bakal kesusahan. Di satu sisi memang secara permainan England masih belum bisa memuaskan penontonnya, terutama fansnya. Meksiko sejauh ini itu bisa menurut gua bisa dibilang melampaui ekspektasi. Jujur, iya. Jadi di match ini gua bakal megang Meksiko 1-1 di 90 menit. Ya. Tapi dibawa Extra ke time? penalti, dibawa ke penaltinya menang Meksiko. Kalau gua itu. Kalau gua Iya itu. bisa jadi sih. Bisa Bisa jadi. jadi sih. Gitu. Bisa jadi. Kalau lo Chat, Kalau ini sekali lagi, Bung. Kami minta pencerahan. Iya. Karena beda-beda pendapat nih, ada Meksiko, ada Inggris. Gimana sih sebenarnya berjalannya pertandingan Meksiko sama England ini? Iya benar, gue coba lurusin. Apa itu? Karena selama ini miring, bengkok. Ini gini kan. Wow. Nah, Penting tuh. Inggris tuh emang di atas kertas unggul, guys. poin 1. Satu ya. Oke. Ya kan? Poin 1. Itu ada. Di poin 1. Ada. Di poin 1. Itu poin 1 emang. Terus England di atas kertas unggul. Telak. Oke, telak. Ayo, Oke, poin 2. Enggak, Tapi itu ada premis ada- aja, John, premis Iya, premis aja. aja. Sabar. Selanjutnya. Lu udah nyebut Azteca itu. Iya. Suku Aztec semua. Mereka itu. Iya. Dari sisi apapun mereka emang ada kuat di sisi ininya, apa namanya? Secara mental tuh kebantu. Ya kan? Kok getar gitu ngomongnya? Tapi oke. Terus. Nah, dan apa namanya? Meksiko menurut gue mainnya sangat-sangat efektif di sini. Karena di striker di Kelihatan kan kalau nggak ada ChatGPT ngawang ngomong. Baterainya tinggal berapa, John? Baterainya, John. Ada baterainya 6%. Makin getar dia. Lanjut. Ya, jadi maksud gue adalah di sini mungkin Inggris akan terlena dengan serangan Meksiko yang nggak terduga, Yaitu yaitu bola-bola yang dari corner, Oke. gitu loh. Bola-bola yang Set piece lah ya. atau deflect, Iya. yang nggak Fast break ya dia. betul, yang dia nggak ngira gitu loh. Meksiko dan akan ngambil, menurut gue dia akan ngambil celah di situ. Dia akan main monoton, ngulur aja waktu gitu kan. Ya. Cuma dia akan ngambil kesempatan di mana ada miss, ya kan. Nah di situ barulah Meksiko menunjukkan bahwa dia tuan rumah. tajinya. Dia menunjukkan tajinya. Dia tuan rumah. Dia tuan rumah, Mir. Gak usah Gak ada liatin. tajinya, tapi dia tuan rumah. Oke. Sorry. Sorry. Dan dari 3 tuan rumah, Nah, menurut gua Meksiko ini permainannya paling efektif. Oh, jadi dia nggak perlu main bagus, tapi Iya. gol aja udah. Betul. Oh, gitu bisa. Jangan lupa. jadi skornya Tapi boleh gak gue minta punchline-nya? Gak ada. Gak harus ada punchline. Nggak harus. Nggak ada. Dia bener-bener analis anjing. iya. Lu jangan ngeremehin dia lah. Sorry. Berarti nanti skornya berapa nih kira-kira?
Menurut gue ini akan berat sih. Akan Meksiko akan Siksan anjing Inggris juga nih nih. menang nih, Inggris nih Ini menang ibaratnya temen lu nih sebelah-sebelahan. Lah emang iya. Iya maksudnya lu kenapa ketawa anjing? Gak ketawa. ini akan berat buat kedua tim, tapi Meksiko Karena Inggris apa? Dituntut juara ya? Inggris pasti it's coming home. Oke. It's coming home. Ya Inggris kan? pasti is coming home. Oke, terus tapi Pasti dengan dikejar oleh semangat spirit it's coming home. Nah, Oh, oke. iya. Terus Itu paraphrase dari Jadinya? poin ketiga. Paraphrase dari poin ketiga. Paraphrase. Iya. jadi masih masuk lah ya jalurnya masih sesuai. Gitu. Jadi Berapa skor? Enggak, skor berapa? skor bakal nggak ada lagi sih. Kentot skor dong masa ChatGPT anjing. Ya skor simple aja Inggris bakal menang kesusahan. Oke, menang susah ya. Menang susah. Dengan skor. Enggak, itu bukan skor. Dengan Skornya skor. berapa? Berapa? Sabar 2-1. 2-1 Inggris. 2-1 90 menit beres atau extra Oh time? enggak after extra time. After. Jadi After satu-satu extra dulu. time. Seru. AET. Ini banyak prediksi kita yang extra time atau penalti. Iya, iya, iya. Keren Live, ini. live reaction gue lama nih. Iya, iya. Apalagi main jam 4 subuh. Makanya capek banget nih. Lanjut 2 match terakhir nih John. Ya. Ada Argentina Egypt. Ini Argentina juga agak-agak bahaya nih kemarin Cape Verde bisa nahan dia. Mengejutkan Bahkan itu ya. mencetak 2 gol Dua gitu. Di pagi dan ya? Gol Iya. duanya bagus banget. Betul. Kabel. Keduanya bagus. Mewah. Jadi gimana menurut lo Mir? Singkat aja Mir, langsung. Menurut gua lawannya Egypt juga ya udah gua kayak belum pernah nonton Egypt deh Kayaknya enggak menarik Oh, juga. di World Cup ini. Oke. Jadi gua juga kurang bisa ngomong banyak soal Egypt, Ya, tapi kita yang cepet aja lah ini. tapi yang pasti Argentina sih menurut gue yang akan lolos. Gue juga Argentina sama, bakal menang. langsung aja ke prediksi. Menurut gue ini Argentina definisi menang mudah. Ya. Ini bantai-bantai bisa jadi. Ya. Feeling gue 3-0. Lu tadi prediksi apa skornya? Gua 2-0, dua-duanya Lionel Messi. Gua 3-0 Messi hat-trick ini. Oke, kalau gue beda. Sorry. Dikit. Ya, ya, boleh Chat. Cape Verde jadi contohnya, guys. Ya. Ini knock Yakin out. dia, yakin banget dia ngomongin Ini gila. knock Tapi out. enggak apa-apa, dia nonton Argentina juga soalnya. Ketika lo ngomongin 16 besar, itu nggak cuma tentang apa namanya? Taktikal. Nah, Di tapi di situ ada tentang kesiapan mental, Iksan ngapain? ya kan? Nah, menurut gua Cape Verde udah alert buat Ya, Argentina. Dan ada nggak tulisan? Alert ada? Nggak ada. Ada kunci alert nggak ada? Nggak ada. Oh. maksud gua di situ malah di titik Argentina akan sadar, guys, kita itu masih berjuang. Benar. Oke. Yang ngomong gitu siapa? De Paul. Ngapain Scaloni, anjing? Scaloni. Oh, Scaloni. Oh, Scaloni. Oke. Sumbernya Scaloni Trust Me Bro. Iya. Terus Gitu. terus. Gue berharap sebenarnya Egypt bisa menyulitkan, tapi ini tim berantakan gue nonton. Siapa yang berangkat? Egypt. Oh, oke. Egypt. Dia bingung di depan tuh siapa ya? Oh. Siapa yang apa maksudnya? Gue harus ke siapa gitu. Oh. Sampai depan dia mau cutback, siapa ya? Ah. Gitu. Makanya mungkin Siapa secara ya? serangan Egypt nih bakal Di situ itu nggak aja. banyak Nggak ya. akan banyak. Jadi menurut Nggak akan lo golin. Egypt nggak akan skornya? golin. Argentina akan menang tapi tipis di sini. Berapa? Kalau kan ini menang besar, Ya. menang besar. Oh, lu bedanya di situ. Beda di situ. kira-kira berapa? Menurut gue 1-0 2-0 tuh udah maksimal buat Argentina kali ini. Menarik. Jadi maksudnya Argentina juga kesusahan karena kita semua prediksinya Menang gampang. Menang nih. gampang. iya Gampang. prediksinya menang gampang. Tapi menurut lu di match kali ini sama kayak match lawan Cape Verde, Betul. Argentina bakal kesusahan. Bisa Tapi jadi. minusnya Oh. si Egypt nggak bisa ngegolin, Cape Verde bisa. Oke, Oh. intinya nyusahin aja. Ya, make sense, make sense. Make sense. Last kita ke Swiss Kolombia. Oh, seru. Oke. Ini memang singkat aja Kolombia ini menurut gua tampil impresif selama Piala Dunia. Defensif, jujur. attackingnya tuh Jujur. seimbang. Iya. Dan Swiss walaupun di beberapa match terakhir itu kecuali lawan Qatar dia tampil impresif juga. Ya. Iya. Tapi menurut gua Kolombia masih akan dikdaya, menang 90 menit, skor 1-0 cukup untuk Kolombia lanjut ke babak selanjutnya. Lu? Oh anjing. Gua. ChatGPT-nya ada hot text-nya juga. Pantesan. Oh, jadi dari tadi. Dari tadi. Oh ada, oh ada. Ya udah gue Oh, dia baru sadar juga ternyata. Mir gimana Mir? Swiss Kolombia Mir? Swiss Kolombia match terakhir Kolombia lawan Ghana, menurut gua Ghananya nggak menarik sama sekali. Padahal secara materi dia ada Semenyo, Ayu walaupun udah tua, cuman Ya. kualitasnya main di Premier League. Terus ada Partey juga. Jadi menurut gua kemarin di match tadi pagi ya, di match tadi pagi Kolombia menang lawan Ghana tuh ya emang karena basically sebenarnya karena emang Ghananya jelek aja. Ya. Tapi di match lawan Swiss nggak menutup kemungkinan emang di sini Kolombia membuktikan kalau emang Kolombia punya kualitasnya. Dia ternyata materi pemainnya bagus-bagus juga. Luis Diaz masih gila, Munoz, terus Arias,
Terus habis itu siapa lagi? Kolombia. Ya itulah. Cuman jadi maksud gua di match kali ini Kolombia tetap akan menang. Oke. Prediksi gua. Oke. Prediksi gua kalau skor kayaknya 2-0 Kolombia. Oke. Kalau lu gimana, John? Gua nganggep Swiss defensifnya jauh lebih solid dibanding Kolombia menurut gua. Jadi ya gue cepat aja lah ya. Ya. Gua Swiss. Tapi Kolombia tuh individualnya anjing yang bagus. Parah sih. Kolombia tuh parah. Misalnya ini match sampai adu penalti. Oh, menarik. Yang menang siapa? kira-kira? Nyampe adu penalti kayaknya menang Swiss gua. Oh, kipernya juga Kipernya juga oke. Jadi Gobel gua ya. extra time seri 1-1 atau 2 sama adu penalti gue megang Swiss. Oke, Itu dia. lanjut Bung Richard, singkat aja Bung Richard. Tapi sebelum ke Richard, gue juga mau highlight satu karena selama ini kan striker yang dimainin Kolombia tuh Cordoba. Ya. Tapi tadi dia cedera menit awal lah. Oke. Akhirnya digantiin sama strikernya Sporting yang baru, Luis Suarez, dan ternyata mainnya Bagus, bagus. Enggak, Bagus. Suarez memang dikualifikasi sama friendly match-nya si Kolombia ini selalu Bagus, main dan iya. selalu Iya golin dan sebenarnya. maksud gua adalah walaupun dia nggak pakai striker utamanya mereka, tapi ternyata penggantinya juga Ya, bagus ya. dan bisa dibilang jauh lebih bagus juga, lebih Iya, teknikal. Benar, gue sepakat. Kalau lu, Cat? Luis Suarez tadi gue dikit ya. Luis Suarez itu kan di Sporting juga menurut gue emang bener kan? Bener. Iya, iya. Di Sporting. Bener. Dia kok diem masa? Masa diem aja ya dengerin dulu. Ya enggak ngapain orang gua aja, ngapain. Masa nungguin gitu? Gua menghargai Iya. lu. Oh, iya. Kita dengerin dulu. Iya. Saya terakhir gue pakai Sporting di FIFA. Luis Suarez. 26. Iya. FIFA 26. Iya. Terus Di match ini apa? Apaan sih? Simpulannya apa previewnya? Kalau udah gimana? nyampein dikit ya Luis Suarez menurut gue gue pakai di FIFA emang enak Emang banget. bagus, emang enak. Oh, terus, terus? untuk match ini, Untuk match ini? previewnya Gue Kolombia. lo kalau karena Moise Caicedo. Dia Ekuador. Itu Ekuador. apa sih ini orang? Ini orang apa sih? Namanya orang salah. Oh. Wajar ada Luis Diaz. Luis Diaz, Jacobo Ramo. Ada juga. Nggak apa-apa, nggak gini. Ini kepintaran pandit kita yang ini. Udah cuma melewati sampai batas. 50 menit. Oh. Kalau udah Jadi lewat udah nggak 50 kuat. menit, udah ngeblank. Jadi Jadi dia udah- tuh cuma main di 40 45. Betul. Ibarat main bola sebabak. Oh. Dia tuh staminanya kurang. Stamina Dia harus kurang. dilanti Sintayong kuat Ya, kuat. ya. Oke, Ya kan? dimaafin tapi skornya gimana nih? Bung Kolombia menurut gue Kolombia. Richard? Berapa? Kolombia 2-0. 2-0. Statement itu menang statement. Oke. Oke, jadi itu teman-teman episode pertama kita pilot sebenarnya, pilot, tapi nanti pilot, kita pilot, akan boleh coba lah. maksimalin lagi. Tentu Kita banyak perbaiki banyak lagi lah ya semua kurang-kurangnya. teknis-teknisnya ya. Ya, nanti kita perbaiki lagi dan terima kasih juga kepada teman-teman khususnya Bung Richard. Ya. Iya. Bung Richard. Coba salam. Wow, dewasa. Terima kasih atas pendapatnya Bung Richard, banyak sekali hot text tadi dan Parah. ilmu-ilmu baru ya dari Bung Richard ini. Dan karena memang keterbatasan waktu nih Bung Richard cuma sampai 50 menit aja. Jadi kita sudahi saja podcast ini. Ya, teman-teman ya. Iya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus dan follow dan subscribe Yes. YouTube-nya Hakim Creation Partners. Road to 100.000 dulu lah ya. Betul. Oke. Follow juga IG kita dan platform kita yang lainnya. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu dia. Let's go.